Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, pertemuan kali ini untuk layanan BK, Bapak akan berbincang-bincang atau mengobrol dengan salah satu tokoh yang ada di SMP 7 ini. Salah satu tokoh penting pimpinan di SMP Negeri 7 Bandung ini. Pasti kalian sudah tahu atau ada yang masih belum tahu siapa beliau. Oke, langsung saja Bapak akan berbincang-bincang atau mengobrol dengan Bapak Lukman Surya Saputra MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bandung. Mudah-mudahan dari obrolan nanti, dari bincang-bincang nanti ada sisi positif yang bisa kalian dapatkan ya, dapat menginspirasi kalian juga. Baik, langsung saja kalian simak bagaimana bincang-bincang Bapak dengan Bapak Lukman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak Ari ya. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Kegiatan Bapak sehari-hari ini bagaimana Pak? Seperti biasa kepala sekolah menjalankan tugas fungsinya. Saya mulai di pagi hari dengan datang ke sekolah tepat waktu, walaupun memang di sekolah tidak ada siswa, tapi tetap pelayanan sekolah harus dilaksanakan seperti biasa. Berarti setiap hari Bapak tetap masuk ke sekolah ya Pak? Masuk ke sekolah dan pulang pun di sore hari, dan itu menjadi sebuah kebiasaan ya, dan kebiasaan baik harus kita tetap jaga dan laksanakan. Baik. Sekarang saya bukan ingin interview atau gimana, intinya mah pengen semacam berbincang Pak, ngobrol. Sebelum lebih jauh mengobrol dengan Bapak, kesan pertama yang saya dapatkan ketika Bapak datang adalah Bapak ini seorang pembaca yang bagus, makanya Bapak sering bercerita. Iya. Awal-awal ketika di depan anak-anak itu kan Bapak bercerita. Betul. Nah, saya ingin mendengarkan ingin mendengarkan cerita yang lain Pak, mungkin ada? Apa ya? Mungkin anak-anakku semua, Bapak akan bercerita sedikit ya tentang makna hidup. Misalnya Bapak kan punya program Cameha ya. Cameha itu catatan menghadirkan hati. Ya, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa rasakan sebetulnya bisa menjadi catatan kita. Bukan untuk lebay-lebayan, tapi akan menjadi sebuah prasasti sejarah kalau misalnya tercatat. Nih, ada sebuah cerita yang bisa Bapak share juga kepada kalian. Misalnya dulu di Prancis ada seorang penabuh genderang itu. Ya, penabuh genderang yang biasanya suka berkumpul atau berdiam diri di alun-alun, dan biasanya dia suka bercerita, dan Bapak suka beberapa waktu lalu menceritakan kisah ini. Tapi di samping kisah ini ada seorang di Prancis juga, ada orang yang punya hati baja, dan dia selalu ditertawakan oleh masyarakat yang lain. Kenapa? Karena dia bertingkah laku aneh. Apa tingkah laku anehnya? Tingkah laku anehnya adalah dia selalu memungut biji-biji tertentu, atau kalau di Amerika, di Eropa namanya pohon oak ya. Biji pohon oak dikumpulkan, dimasukkan ke dalam ember, terus kemudian mungkin embernya juga karena ember tahun 1700-an atau 1800-an, embernya juga masih terbuat dari kayu ya. Ember kayu ini diisi air dan diisi biji-biji, dan tiap hari dia membawa biji-biji itu menanami daerah yang tandus. Panjangnya adalah lebarnya 1 kilo, dan luar biasa panjangnya itu puluhan kilo setelah dia sekian puluh tahun menanam. Dan sekarang apa yang terjadi? Yang sekarang terjadi ini menjadi salah satu hutan buatan manusia terbaik di dunia, dengan sekali lagi lebarnya 10 kilo, panjangnya puluhan kilo, dan ditanam oleh satu orang. Bayangkan oleh anak-anakku semua, kalau semua orang berbuat, walaupun dicemooh oleh orang lain, dikata
kata-katain orang lain, tapi dengan konsistensi dan juga dia melupakan perkataan orang lain, apa yang dilakukan ternyata berbuah manis, bukan hanya orang untuk dirinya, tapi berbuah manis untuk masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia. Seperti itu Pak Ari ya. Ini contoh, artinya kita ketika memiliki semangat, kita memiliki keinginan, maka tanamlah semangat itu kuat-kuat, jadikan sebuah akar, dan tumbuhkanlah semangat itu untuk kemudian hari kita bisa memetik hasilnya. Baik, terima kasih Pak untuk ceritanya. Sepertinya Bapak mempunyai banyak stok cerita ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sangat menginspirasi. Betul. Untuk saya pribadi kan cerita-cerita tersebut membekas mendalam. Wah, ternyata begini ya hikmahnya dan sebagainya. Ya, Mudah-mudahan betul. anak-anak yang nonton juga dapat mengambil hikmahnya. Betul. Lain waktu mungkin Bapak bisa bercerita-cerita yang lain. Insya Allah saya sudah menyiapkan ya beberapa cerita, mungkin juga banyaklah insya Allah cerita ke depan. Oke. Bapak kalau tidak salah ingat kan, kalau tidak saya salah ingat, Bapak pertama di SMP itu sekitar akhir Februari apa ya kalau tidak salah. Enggak, 23 Januari saya datang. Oh, 23 Januari betul. Nah, ketika itu saya mendapatkan nama Bapak kan, Bapak Lukman Surya Saputra MPD. Ya. Seketika itu juga saya mencoba untuk googling. Nah, ketika saya googling, yang muncul adalah ketika saya coba pengen lihat wajah Bapak, yang muncul malah gambar buku PPKN dan artis Surya Saputra itu. Ternyata Bapak ini menulis buku juga ya Pak ya? Saya menulis buku PPKN SMP kelas 7, 8, dan bahkan di awal-awal kelas 9 juga saya yang menulis. Ya, betul ya Pak Ari ya. Saya menulis itu sejak tahun 2006 ya. Jadi sebelum kurikulum 2013 saya sudah rajin menulis. Walaupun pada awalnya terpaksa ya, tapi kemudian alhamdulillah ada rezeki, negara mempercayai Bapak sebagai penulis buku PPKN yang sekarang digunakan secara nasional, terutama buku kurikulum 2013. Oke. Hebat Bapak, bagus. Alhamdulillah. Ketika kesan pertama, wah ini seorang penulis hebat nih, bisa menulis buku pelajaran dengan bagus seperti itu. Dan ketika googling pun kan nama-nama Bapak munculnya tuh sebagai penulis, author dan sebagainya. Oke, kembali lagi mengenai SMP 7. Bapak kan tanggal 23 Januari ke SMP 7. Kesan pertama Bapak ketika ke SMP 7 itu seperti apa? Kesan saya menggoda. Artinya gitu. SMP 7 adalah sekolah tua ya, di mana sejak tahun 54 ya atau 52 sudah berdiri dan punya sejarah panjang lah, sudah melahirkan orang-orang besar, dan saya bahagia berada di SMP 7 karena saya menjadi bagian ya yang bisa juga mewarnai SMP 7. Mudah-mudahan kita semua bisa mewarnai SMP 7, dan jelas warnanya adalah warna kebaikan. Itu Pak Ari. Oke, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di SMP 7 ini dapat mewarnai menjadi lebih bagus lagi, lebih berwarna lagi, lebih baik lagi. Amin. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah Bapak ini kan sebagai kepala sekolah tidak dengan serta-merta kan langsung jadi kepala sekolah, pasti ada perjalanan di balik pencapaian Bapak ini dari guru dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih perjalanan karir Bapak? Mungkin dari dulu zaman sekolah, kan seseorang tuh terbentuk tuh biasanya berdasarkan dari masa lalunya dulu juga. Pak Ari dan anak-anakku semua, Bapak bukan anak pintar ya. Waktu SD tidak pernah juara 1, prestasi tertinggi itu juara 3 lah di SD. Di SMP wah jauh, tidak pernah juara. Bahkan di SMA alhamdulillah sih sempat juara ya di SMA. Kenapa juara? Karena Bapak memilih jurusan yang menjadi passion Bapak, yaitu jurusan sosial. Jadi Bapak berpikir dulu kenapa, karena Bapak ingin, sebetulnya cita-cita awal tidak ingin jadi guru ya. Cita-cita awal ingin jadi seorang diplomat,
tapi artinya saya harus ke jurusan sosial, dan itu jurusan yang memang passionnya di situ. Jadi alhamdulillah kalau di SMA kelas 2 dan kelas 3 bisa jadi juara, tapi tidak pernah menjadi seorang pemimpin. Karena untuk jadi ketua kelas pun tidak pernah terpilih gitu. Jadi tidak pernah gitu. Nah, ketika kuliah, karena Bapak juga ternyata sulit masuk ke jurusan hubungan internasional di UGM dan di UI, karena memang pilihannya itu yang Bapak impikan. Ya, Bapak akhirnya memilih kuliah di IKIP Bandung ya, di IKIP Bandung jurusan PPKN, tapi itu semua ternyata menempa saya. Kampus menempa saya secara pribadi, dan kemudian Bapak menjadi ketua BEM ya, kalau sekarang mungkin Badan Eksekutif Mahasiswa, yang memang di wilayah kita kalau di SMP mungkin ketua OSIS. Ketua OSIS, kalau di perguruan tinggi ketua BEM. Nah, di situ saya berpikir bahwa kita tetap harus terus bergerak, kita harus terus berkarya di bidang apapun. Dulu saya aktif di organisasi, ketika keluar dari kampus, maka saya harus menyalurkan energi itu ke sesuatu yang positif. Salah satunya yaitu menulis, Pak Ari ya. Salah satunya ke menulis. Dan guru, kita juga harus optimal menjadi seorang guru. Artinya dari dulu Bapak selalu mengusahakan kalau datang itu selalu paling pagi, kalau ada tugas apapun dikerjakan, dan selalu bahagia kalau ada teman ataupun atasan yang menyuruh saya. Karena kalau ada teman atau atasan yang meminta bantuan kepada saya, berarti saya dianggap menjadi bagian dari mereka. Nah, ini yang menyebabkan Bapak terus terus kita harus terus bergerak, kita harus terus berkarya, karena memang itulah yang Tuhan tuntut kepada kita semua. Itu Pak Ari. Ya, berarti kan awalnya Bapak tujuannya atau cita-citanya ingin masuk ke hubungan internasional. Ya. Cuma dengan keadaan mungkin akhirnya Bapak memilih ke Betul. jurusan PKN. Betul. Dan bagaimana ceritanya Pak akhirnya bisa menjadi seorang guru? Gini, kita harus realistis dengan sebuah kondisi dan keadaan ya, atau keadaan. Betul bahwa ketika Bapak kecil menginginkan jadi seorang diplomat. Kenapa diplomat? Kayaknya enak gitu ya, pergi ke luar negeri Pak Ari ya, terus jadi bekerja di luar negeri dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa cita-cita itu akan tetap tercapai ya. Hal-hal seperti itu tidak tercapai. Walaupun Bapak misalnya sekarang menjadi seorang kepala sekolah, tapi kan kesempatan itu untuk keluar negeri kan tetap bisa dilakukan, walaupun bukan posisinya bukan sebagai seorang diplomat. Nah, apa yang kemudian Bapak lakukan sekarang ya, bagaimana merubah cita-cita itu sekarang? Intinya ginilah, kondisi seseorang akan kita dapatkan nanti, dan ketika kita dapatkan itu maka kita harus bersyukur tapi berbuat yang terbaik, sehingga orang-orang menghargai apa yang kita lakukan. Itu Pak Ari. Iya, baik. Saya juga teringat dengan kisah salah seorang dosen saya yang dulunya ingin masuk ke pariwisata, cuma karena kurang di bahasa Inggrisnya akhirnya malah masuk BK, dan beliau alhamdulillah sudah jadi dokter bahkan di BK-nya pun, karena ketika memang keadaannya seperti itu dia tetap sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, betul Pak Ari. Nah, karena memang Tuhan tidak pernah salah menentukan jalan hidup seseorang. Hanya kitanya saja yang harus berbuat yang terbaik, gitu. Iya. Selanjutnya adalah Bapak ini kan kalau saat menjadi guru mengajar PPKN ya Pak ya? Betul, betul. Nah, ini anak-anak kan biasa kan sudah tahu kan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia dan sebagainya. Cuma pengen lebih jelas lagi, pengen lebih mendalam lagi, apa sih PPKN itu Pak? PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, adalah salah satu mata pelajaran wajib ya yang harus diajarkan di Indonesia. Anak-anakku semua di semua negara itu ada mata pelajaran PPKN. Namanya bukan PPKN tapi PKN, atau dalam bahasa Inggrisnya Civic Education. Di Amerika itu sendiri Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan itu ada. PPKN tujuannya adalah untuk menciptakan warga negara yang baik, to be good citizenship. Warga negara yang memiliki sikap, tindak, dan perilaku sesuai dengan harapan negara.
Ini PPKN menjadi isu penting sekarang. Kenapa? Karena kita hidup di zaman di mana pengaruh internasional luar biasa ya, pengaruh gadget luar biasa. Kita sampai semakin terasing. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk bernegara. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan, terutama dengan Indonesia pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, supaya kita bisa mempertahankan kelangsungan bangsa Indonesia dan kita hidup dalam kondisi damai ya, dalam kondisi hidup damai dan saling menghargai seperti apa yang diharapkan oleh pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, terima kasih Bapak. Terakhir Pak, Mangga. sebelum saya tutup, pesan untuk siswa-siswa SMP 7. Untuk siswa-siswa SMP 7, kelas 7, 8, dan 9, di masa pandemi ini teruslah kalian belajar dengan keras, teruslah berkreasi, buka ruang-ruang pikir kita untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi tetap tindak perilaku kita tetap kita harus menjaga kesehatan dan laksanakan protokol pencegahan COVID-2019 dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan kita hindari kerumunan-kerumunan dan menghindari tindakan-tindakan yang harus kita keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi ingin coba ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak. Siap. Terima Terima kasih. kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah obrolan Bapak dengan Pak Lukman. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Terakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk yang belum subscribe channel PJJ SMP 7 ini, segera subscribe. Kemudian silahkan kalian like dan komen. Komen itu sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan.